Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, insyaallah pada kali ini tim kebut Al-Quran di sini ada Dr. Pita, Nur dan Mang Asep, insyaallah akan memberikan tip dan tutorial bagaimana kita membuat eco engine yang lagi ini. Nah, saat ini kita ada bahan-bahan yang perlu diperlukan, yaitu adalah sampah-sampah sisa yang berada di rumah tangga kita, baik itu sampah sayur, buah, dan lain sebagainya yang masih fresh. Itu kita juga perlu yang namanya molase atau gula atau apa aja yang sifatnya manis, bisa gula aren, bisa gula tebu, bisa gula putih. Yang paling bagus adalah pakai molase. Dan yang tentunya adalah kita perlu yang namanya air. Nanti untuk fermentasi juga ada gelas takar. Yang perlu diperhatikan saat ini, bagaimana kita membuat eco engine yang paling mudah dan sederhana. Itu takaran yang paling utama adalah rumusnya adalah 1, 3, 10, 20. Dan yang paling penting kita adalah bahan-bahan itu harus kita sediakan. Jadi pertama-tama kita siapkan adalah air atau wadah, atau bisa jerigen, bisa juga ember yang sudah tidak terpakai. Itu kita isi air kurang lebih 20 liter. Jadi rumusnya 1/3/20. Ini adalah air 20 liter kurang lebih. Di dalam air 20 liter kita memerlukan 1 liter yang namanya molase, dan kita memerlukan kurang lebih 3 kilo sampah sisa yang kita perlukan. Pertama-tama kita siapkan air ini, lalu kita tuangkan 1 liter molase ya. Ini airnya kurang lebih 20 liter dan molasenya yang diperlukan adalah 1 liter. 1 liter molase ya. Kita campurkan. Molase ini nanti gunanya adalah sebagai makanan daripada enzim-enzim ini, bakteri ya. Setelah itu baru masukkan sampah-sampah organik ini, bisa dari buah-buahan, bisa dari sayuran, bisa juga semua yang organik itu bisa dimasukkan. Ini adalah contohnya sampah buah, bisa dari nanas, bisa dari jeruk. Yang paling bagus memang dari nanas, jeruk, pisang ya. Jadi ketika kita membeli nanas, jadi kulitnya tidak dibuang begitu saja, karena ini sangat bermanfaat untuk eco engine. Ini tentunya dipotong-potong. Ini semuanya dipotong-potong, dimasukkan ke yang tadi. Nah, sampah sisa ini ya, jadi kita potong-potong sesuai ukuran yang kita inginkan, mau dadu mau apa, dimasukkan ke tadi tempat yang sudah dikasih air molase. Paling bagus itu dari jeruk,
sama nanas ya. Ini kulit jeruknya udah bagus sekali. Potong. Di sini ada kulit pisang, kita masukkan juga. Potong-potong juga. Jeruk. Di sini juga ada kulit manggis ya, kita potong-potong. Yang tidak disarankan itu adalah dari buah alpukat, duren, dan kelapa karena lemaknya tinggi. Jadi untuk proses fermentasinya biasanya lambat. Yang dibutuhkan adalah sisa sampah yang masih fresh, jadi jangan yang sudah membusuk di suhu ruang, jadi yang masih fresh. Jadi bagusnya sampah itu tidak dilamakan, langsung ya. Jadi setelah tadi manfaat daripada gelas takar ini tadi ya untuk menentukan air yang akan kita buat ya. Tadi kurang lebih 20 liter air, 1 liter molase, dan 3 kilo sampah buah organik ataupun sayur. Setelah ini dimasukkan, nanti kita tutup ya. Kita tutup, difermentasi kurang lebih selama 3 bulan ya. Kita tutup rapat ya. Kalau ember ada tutupnya, kalau tong ada tutupnya, kita bisa juga menggunakan kain penutup ya. Tuh yang penting dia aman untuk ditutup. Ini harus tertutup rapat. Nah, selama 1-2 pekan itu harus rajin dibuka kalau yang tertutup rapat supaya gas metannya tidak meledak gitu ya. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan kita bisa memanennya. Sampah ekoenzim ini sudah bisa dipanen ya. Cukup disaring dengan kain dan dipisahkan. Jadi endapannya bisa juga buat pupuk. Ini nanti akan menghasilkan kurang lebih cairan kecoklatan seperti ini ya. Nanti ini bisa digunakan multi manfaat sebagai pupuk, sebagai pembersih, sebagai buat lap-lap, buat pertanian, peternakan, juga buat lantai dan sebagainya. Dan ini multifungsi sekali ya. Nah, ini akan hasil akhirnya adalah seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.